minha arba'atul hurum. Bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Kalau dalam tafsirnya, karena kenapa nih 4 bulan ini menjadi hurum, menjadi terhormat? Karena di zaman Rasulullah ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mengadakan satu MOU, nggak boleh di 4 bulan ini melakukan peperangan. Sekarang Israel bebas sudah, mau ngebom bulan apa aja bebas. Dulu diatur Pak, benar-benar nurut. Para pemimpinnya, pemimpin muslim dengan pemimpin kafir, MOU, tolonglah kalau di bulan ini, 4 bulan ini jangan ada peperangan. Siap, tanda tangan. Kenapa? Ini bergandengan dari bulan Rajab sampai nanti dengan bulan Muharram itu karena apa? Rangkaian ibadah haji, supaya tenang orang melaksanakan ibadah haji. Maka diatur oleh Allah sedemikian rupa 4 bulan ini jangan sampai ada peperangan. Tapi ayat ini apa? Di akhir, di penghujung ayat ini adalah jangan sampai engkau mendolimi diri kalian. Artinya di 4 bulan ini khusus lebih fokus lagi, kita jangan sampai mengumbar nafsu kita. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, karena di 4 bulan ini setiap kebaikan dilipat gandakan, setiap keburukan pun dilipat gandakan yang sama. Ini saking agungnya di bulan Rajab. Maka salah satu introspeksi diri kita nih bertepatan dengan peralihan tahun. Peralihan tahun kita apa? Disuruh introspeksi. Oh, kalau tahun kemarin saya mungkin kurang sabar, di tahun ini harus lebih sabar. Di tahun ini harus lebih sabar. Oh, di tahun kemarin mungkin kurang banyak istighfar, kurang banyak zikir. Di tahun ini harus banyak zikir. Dimulai malam ini dengan kita apa? Membaca sholawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satu zikir, termasuk salah satu ibadah yang paling utama. Jadi kan banyak riwayat Abdul Zikri banyak. Tetapi para ulama ketika ditanya oleh seorang santrinya, wahai Imam Romli, Abdullah mana membaca sholawat dengan membaca istighfar? Kata Imam Romli, kalau menurut saya, kata Imam Romli lebih utama membaca sholawat. Kenapa? Ya sampeyan kayak kita ini kan pikirannya kacau, kagak bisa khusyuk kita. Pikirannya kacau, apa yang kita baca tidak mengetahui akan maknanya. Ketika kita membaca, hatinya belum bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Romli, orang-orang kayak kita dibela. Maka orang kayak kita ini paling utama sholawat. Karena apa? Sholawat itu enggak pakai syarat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang membaca sholawat ditunjuk satu malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah sampai kepada baginda Rasul apa yang kita hajatkan, Rasulullah yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedahsyatan sholawat. Maka gak pakai syarat, mau ikhlas, mau riya. Karena para ulama berkata saya ini, makanya paling aman diriku sholawat. Tetapi selain itu, termasuk kata Ibnu Abbas, selain sholawat ada syaratnya 3. Berat syaratnya. Orang pikir dah kelihatan dua kusuk, padahal pikirannya kemana tahu, pikir hatinya nggak tahu kemana. Cuma pak, intonasinya mantep, padahal wah besok, wah, udah kemana-mana pikirannya. Hati berat. Orang baca tahlil, orang baca subhanallah, alhamdulillah, sampai pada nangis. Subhanallah. Pada nangis tuh. Kenapa?
terngiang dengan suara yang mimpi. Di sampingnya nangis. Kalau kita kadang nangis kan malu gitu. Kita nangis kadang-kadang karena berjamaah. Tapi yang paling dahsyat, kita bermunajat di rumah kita, di kamar kita, kemudian kita bisa nangis apa kagak? Jangan-jangan kita karena bisa nangis karena ada yang mimpi, lagunya sedih, kita terenyuh. Nah, apa bagus melatih diri kita, karena orang yang banyak meneteskan air mata karena ingat akan kemaksiatan, ingat akan dosa-dosanya, itu melembutkan hati. Orang tidak pernah nangisin akan dosa-dosanya, keras lah hatinya, atos. Kalau sudah hatinya keras, melebihi kerasnya batu, melebihi kerasnya baja, maka salah satunya zikir yang menyebabkan menangis itulah yang akan melembutkan hati. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka pada kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Dari sekian ratus, sekian juta manusia, mereka ada yang menuju masjidnya masing-masing, menuju musolanya masing-masing yang ngadain. Tetapi mudah-mudahan kita yang menuju ke tempat ibadah, menuju ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini, sampai nanti malam insya Allah ada, sampai jam 12 sampai jam 1 insya Allah ada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Ini bentuk ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah meminta dalam setiap sholat 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Kalau lengkap, kalau misalnya sholat wajib doang, apalagi tambahin dengan sunnah qobliyah ba'diyah, berapa permintaan kita kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan jalan yang lurus kepada, tunjukkan jalan yang lurus kepada ya Allah. Siapa tadi itu yang dibaca selawat? Siratal anbiya wal mursalin, yaitu jalannya para nabi, jalannya para rasul, orang-orang yang saleh, itu yang kita ikuti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, para wali-wali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka diikuti langkah, diikuti akan jejaknya. Kita bisa mengenal Rasulullah karena mereka estafet, sahabat, tabi'in, tabi'in, terus sampai guru-guru kita, kiai-kiai kita, sampai dengan diri kita, terus kayak anak tangga. Coba kalau nggak ada ini namanya persiapan mereka. Alladzi an'amta 'alaihim, mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah karena telah ittiba', mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, ar-rajabu syahrullah, ar-rajabu syahri, Rajab itu adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu amalannya adalah memperbanyak sholat. Di samping itu, di bulan Rajab ini harus banyak membaca istighfar. Karena dalam satu riwayat, orang yang sudah membaca sholawat itu sudah termasuk membaca istighfar. Karena orang yang membaca sholawat, Rasulullah yang memintakan ampunan kepada Allah. Tuh. Tapi orang yang membaca istighfar secara langsung maka tidak membaca sholawat. Keuntungan orang membaca sholawat sama dengan membaca istighfar. Sekali nyelam minum air yang benar asin. Apabila Allah yang dimuliakan, maka kita introspeksi diri kita bahwasanya pelajaran kehidupan di tahun 2024 apa saja yang sudah mengalami dalam diri kita, diri kita yang paling tahu. Sudah berapa banyak dalam satu tahun kita menghatamkan Al-Quran? Oh, sama sekali tidak. Maka niatkan di tahun ini, di tahun 2025 bisa menghatamkan Al-Quran. Yang di tahun 2024 sama sekali Al-Quran kagak dibuka, masih ada lambannya,
masih ada apa? Plastiknya tuh karena paketan. Maka niatkan, ya Allah, kuatkan aku di tahun baru ini bisa membaca Al-Quran, bisa belajar Al-Quran. Semua terus diniatkan. Yang selama ini dulu ibadahnya karena manusia, niatkan, ya Allah, 2024 niatan saya, ibadah saya, sedekah saya, tilawah Al-Quran saya, qiyamul lail saya, sering niatnya karena manusia, sering niatnya karena riya, pengen pujian manusia. Ya Allah, kuatkan tahun baru ini, tahun 2025 ini, ya Allah, saya niatkan hanya li ajlika, ya Allah, hanya mengharapkan ridho, hanya karena Engkau, ya Allah, bukan karena manusia, bukan karena makhluk. Ditata niatan kita, mulai sekarang niatan, tak dari niatan kita, kemudian introspeksi diri kita, maka yaumuhu khairu amsihi fahuwa fa'il. Siapa yang hari ini, tahun 2025 ini lebih baik daripada tahun kemarin 2024, maka dia termasuk orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang bejo, kata orang Jawa. Lalu maka yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa orang yang tahun 2024 hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, gak ada kenaikan sedikit aja, bahwa hasil rugi, kita termasuk orang yang rugi. Yang celaka lagi, wa kana yaumuhu syarra ansihi fa huwa mal'un. Siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih buruk, kemarin gak judi, tahun kemarin gak judi sama sekali, 2025 udah berkawan sama orang-orang begini, ikut judi. Tahun kemarin kagak judi mancing, kagak judi apa, tahun 2025 tiba-tiba judi. Na'udzubillah. Maka orang yang semacam ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, wa'ulun, dia adalah orang-orang yang celaka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah kehidupan, bahwasanya kehidupan kita ini kelak nanti di akhirat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang siap menampakkan dirinya, mengamalkan sekuat tenaganya, beramal untuk kehidupan akhirat. Senantiasa membayangkan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian, amal kalian sebelum dihitung sama Allah. Timbang-timbang amal kalian antara baik dan buruk, banyakkan malaya tahun ini, timbang sebelum ditimbang oleh Allah. Kalau sudah mati ditimbang baru nyesel. Namanya penyesalan tiada guna. Penyesalan tiada guna kalau sudah mati mah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Nyesel hartanya yang banyak kagak dikeluarkan zakat. Kalau zakatnya saja sudah kagak, apalagi sedekahnya, infak yang sunnahnya, yang wajib kan. Puasa Ramadannya kagak dikoto-koto, setiap tahun masih bolong, Na'udzubillah wa a'udzubillah. Semakin menumpuk. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Nyesal sudah. Kalau sudah dibandingkan, dihisab oleh Allah, fulan, kebaikan engkau lebih banyak, udkhulul jannah, masuk kalian rombongan, masuk surga. Datang orang mau nafik, orang yang dulu banyak dosanya, perintah Allah ditinggalkan, kemaksiatan dilarang, jomplang, jeleknya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak. Masuklah kalian ke neraka. Tapi gak sekonyong-konyong begitu. Allah adil kalau buat orang Islam. Kalau buat orang Muslim, ditimbang dulu, coba teliti dulu hatinya. Diteliti hatinya tuh, sekian banyak dosa yang dia lakukan, dosa besar dilakukannya. Barangkali ada kalimat la ilaha illallah
Ini masih keuntungan kita menjadi umat Rasulullah. Untung banget jadi umat Rasulullah. Begitu diteliti oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, ditampakkan di situ ada kalimat la ilaha illallah. Ternyata sambil mancing, sambil dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ada yang tahu tuh ikhlas itu. Ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mancing gitu aja, sabaran kali engkau di tengah orang-orang yang mancing, kau berzikir gak ada yang tahu, engkau diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minimal wali murid. Siapa tahu kita gak tahu. Orang-orang kadang-kadang remeh-temeh begitu, ternyata memiliki suatu amalan yang dirahasiakan. Jadi kita harus memiliki amalan yang kita rahasiakan, satu amalan yang kita andalkan dan kita rahasiakan. Harus punya, biar jadi wali, Nah ini, hamba Allah yang dimuliakan, maka semuanya kalau sudah menghadap Allah, dihitung sama Allah, semuanya orang-orang yang kafir mereka nyesel tiada guna. Ya Allah, mendingan dulu engkau jangan menciptakan saya, mendingan saya tetap menjadi tanah saja. Itu menjadi tanah saja. Kenapa? Karena mereka menyaksikan bagaimana antara orang-orang yang memiliki dosa dulu, dia pernah ngadu kambing. Kambingnya nuntut di sana, Pak. Yang pernah dulu ngadu ayam, ayamnya nuntut. Hei ayam, siapa dulu kau yang punya? Oh Pak Mustafa, apa siapa? Apa Kang Ali? Ayamnya diadu. Besok tuh ayam ngadu mereka berdua. Serius ini. Begitu selesai, udah kata Allah, kau lenyap jadi debu. Selesai udah. Kambing punya Pak RT diadu sama punya Pak siapa? Besok kambingnya ngadu tuh Pak RT dulu ngaduin saya. Sekarang saya tuntut ya Allah. Dituntut berapa kali dia mengadu kambing. Selesai lunas, Allah perintahkan kau jadi debu wahai kambing. Selesai sudah. Maka disitulah orang-orang kafir mengatakan, ya Allah, lebih baik engkau jangan menciptakan saya sebagai manusia. Alangkah baiknya kalau seandainya saya dulu tetap menjadi debu, menjadi tanah. Itu penyesalannya. Maka insya Allah beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah SAW. Maka sekecil apapun komitmen daripada Rasulullah, janjinya Rasulullah SAW adalah syafa'atil kabir. Rasulullah nyari orang-orang yang sudah menjadi ahli neraka. Dicari, Pak. Itu janji Rasulullah. Saking apa? Saking bertanggung jawabnya cintanya dengan umat, sampai menyatakan syafa'atil kabir, pertolonganku kata Rasulullah saya utamakan, saya fokuskan kepada orang-orang pendosa. Orang-orang ahli majlis udah masuk surga dengan sendirinya. Orang ahli sholawat masuk dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan amal-amal solehnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab amalnya itulah orang-orang yang soleh masuk ke dalam surga dengan amalnya. Tapi orang-orang yang ahli maksiat itu yang dicari oleh Rasulullah SAW. Hei kiai itu santrimu yang masuk neraka, cari sama hati. Pak RT yang soleh, Pak RT cari itu wargamu yang masuk neraka, syafaati. Setelah syafaat dibuka oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibukanya syafaat Allah kepada Rasulullah, silakan Muhammad isfa', engkau berikan syafaat aku terima. Dibuka untuk umatnya. Setelah dibuka oleh Allah, Rasulullah tinggal menunjuk, hei kiai syafaati, hei para ahli Quran syafaati orang tua kalian, hei orang-orang yang soleh syafaati saudara-saudara kalian, teman-teman kalian. Dibuka oleh Rasulullah SAW. Maka paling beruntung kita jadi umat Rasulullah, kagak pernah minta. Jangankan kita, Nabi Musa pengen jadi umat Rasulullah. Nabi Musa
Sayyiduna Musa, apalagi Sayyiduna Rumitan. Apa yang dimuliakan, jadi diri saja muhasabah kita, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah di malam yang mulia yang agung, malam 1 Rajab. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul terima. Mudah-mudahan diselamatkan dunia akhirat kita, keberkahan dunia akhirat kita, keluarga kita, dan dibahagiakan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.